Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian katanya paling terupdate, terkini dan tersusur. Dan bukan review. Ini bukan review ya. Jadi kemarin tuh riuh sekali nih. Vivo akhirnya Origin OS. Wah, akhirnya luar guys. biasa. Di global. Di launching. Betul. Ya? Dan kita juga salah satu yang nyobain duluan nih Originnya. Jadi jangan kaget kok dapat Origin OS gitu. Iya, karena kita dapat privilege aja sebenarnya. Iya, dapat beta tester. Beta tester. Gitu. Sebenarnya sih untuk beta tester itu juga belum sempurna sebenarnya sih. Memang iya, masih belum sempurna dan kita punya tugas untuk mengecek apa aja yang bug, apa aja yang kurang. Capek sebenarnya. Sebenarnya nggak seenak itu ya. Iya. Tapi ya gitu lah, kira-kira gue sih sangat menunggu untuk X300 ini muncul di Indonesia sih. Bener sih. Gila banget ya, kira-kira bakal bombastis sih. Tapi yaudahlah, kita lanjut dulu ke berita utama hari ini deh. Itu Infinix di. Aduh. Kenapa tuh Infinix? Infinix ya. Seperti judul video ini sudah pasti kelihatan ya. Jadi ada bug Infinix yang baru lagi nih. Padahal baru beres. Baru beres kemarin kan. Baru beres loh. Jadi tuh bukan serinya baru, bukan software baru, bugnya baru. Bugnya baru. Infinix. Luar biasa. Kasih gitu. nama Hyperbug itu Xiaomi. Gak ada sih. Hyperbug itu Xiaomi kan. Iya. Berarti kalau XOS apa? Starbucks. Kan Xbox. Xbox Starbucks. Oh bener, Iya, Starbucks ya. XOS bug itu adalah Starbucks ya. Ingat, Starbucks. Ya kita lihat, kita akan membahas soal Starbucks ini. Yaitu sangat lucu sekali karena dia restart ketika dicolok OTG di. Kok bisa loh? Gak tahu. Wah, jadi pas update tuh katanya nih sampai ada himbauan nih dari di grupnya ya. Katanya XOS versi tertentu tuh katanya jangan diupdate dulu. Masa ada update jangan diupdate dulu? Brand mana yang punya seperti itu? Ada update jangan diupdate dulu, bebak nanti mana ada nih ya. Mohon maaf aja nih. Aneh banget bugnya nih. Biasanya bug itu kan kayak nggak bisa buka aplikasi gitu. Iya. Kok bisa bugnya itu nyampe ke hardware? Tapi Menarik. Spesifik banget loh Betul. bocor OTG. OTG gitu. Jadi kayak dia memasukin mic, error, Iya. restart. Jadi kayak lucu kan, lu bayangin gak sih lu punya handphone nih, masukin mic, cek, restart. Ya, anjir gitu. DAC apa? Iya, kan buat audio. Iya OTG, pokoknya OTG lah. Mau ngomongin apa juga, Iya. kayak ngomongin headset juga. Sampai jadi banyak kan yang cerita soal bener-bener kena gitu. Cuman walaupun ada juga yang cerita katanya mereka nggak kena gitu. Iya, jadi memang beberapa hal. Ini tuh sebenarnya mirip kayak Xiaomi zaman dulu di. Betul. Gacha. Ada yang bagus. Bukan, lebih tepatnya ini improve yang sangat tinggi. Maksudnya sangat banyak lah. Maksudnya apa nih? Maksudnya lu lihat dari XOS 14 ke 15 dari yang kacrut sampai bagus. Oh, improve-nya terlalu tinggi. Terlalu banyak dan emang dikejar waktu. Oh. Jadi Starbucks. Jadi gitu. Starbucks. Iya, wajar dong. Starbucks ini karena dia mungkin secara hardware sebenarnya tidak diciptakan untuk XOS secanggih itu, jangan-jangan. Canda saya, canda. Karena kenceng 200. Kayak 200. Iya. Maksud gua Gila lu. Gini loh Infinix lo. Jadi saat kita ngomongin Infinix adalah kesalahan Infinix itu sebenarnya hampir gak ada. Kalau ngomongin Bener. HP itu ngomongin price to performance bagus banget. Bener. Kita ngomongin yang terakhir Hot 60 Pro Plus. Tipis kenceng AI full. Tapi ketika ngomongin trust brand, nah ini. Nah itu dia, Infinix bagus di hardware. Iya. Once ke Kena software-nya. software, wah. Coba buka rekrutmen Iya. rekrutmen kali. Iya, itu makanya kenapa kadang-kadang orang masih membeli Oppo gitu ya. Ya. A6 gitu, walaupun mungkin tidak kenceng cuma ya udah aman-aman aja gitu. Bagus aja gitu sebenarnya. Dan gue berharap sih untuk Infinix sih update ini sih beneran update sih. Ya seenggaknya yang kemarin beres. Iya, kemarin ada beres. kerjanya kan. Iya, ada kerja. Kalau kemarin beres kan baru lagi OTG. Ntar abis itu bangkrut tuh. Enggak lah, bercanda. Green line dulu. Green line. Samsung 2 dari Starbucks jadi Samsung 2 ya. Tapi ya udahlah ya. Ya kira-kira yang salah itu menurut gue tetap Infinix sih di sini sih. Iya. Kita tuh nggak mau nyalain user di sini karena ketika ngomong tapi kan yang bug sedikit bang, nggak gitu Nggak cara bisa. pikirnya, nggak bisa. Tetap gitu. kalau ada bug dan udah mulai banyak. Iya mulai banyak ya. Kayak Samsung yang meledak itu kan sebenarnya meledak dikit kan. Iya. Note 7 kan. Tapi ya tanggung jawabnya di recall gitu. Jadi harus ada ini ya tindakan preventif ya. Jadi tolong gitu ya Infinix ya. Nggak usah lah bikin gimmick acara lah. Udah kerjain handphone aja ya nggak sih. Betul. Tadinya hari ini sebenarnya gue pengen membahas ada beberapa tech reviewer yang meriak iPhone di TikTok
Iya mau kita bahas. Tapi nggak usah kita bahas nih ya. Lanjut ke berita yang lain aja. Oke ya. Kita ngomongin ke TKDN karena TKDN, wah ini nih. Ternyata gue pikir makin akhir tahun habis HP Ternyata makin banyak. Ternyata masuk semua. Betul. Ini catat THR loh bos. Natal dulu Natal. Natal tuh gak ada duitnya. Ada kalau Di kantor Kristen kalau kantor Kristen disebut agamanya kantor Kristen, nggak ada ya kantor Kristen ya. Maksudnya ini tergantung kebijakan bosnya gitu. Kalau bosnya Nasrani biasanya ditawarin. Mau THR apa Natal? Iya, gitu. ditawarin ini ya, tawarin 2. Sialan, dijebak saya. Kantor Kristen. Lu bayangin gak ada kantor Kristen? Aneh banget tuh ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Emang kira-kira Lebaran tuh kapan sih, Di? Perencanaan, bukan rencana sih. Rencana tuh. Kayak gue ngatur ya. Iya. Pokoknya itu kalau di tanggalan di bulan Maret. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Tapi kenapa buru-buru banget ya? Handphone ini ya? Lu kira HP murah? Siap-siap kumpulin dulu. Iyalah. THR sisanya. Iya. Dan gak apa-apa. Mau beli HP apapun yang penting belinya di link nyantai. Tolong ya. Oke, kita ngomong TKDN ya. Ini ada nih, kita lihat dari Redmi yang keluarin salah satu handphonenya di 25 gitu. Katanya ini adalah Redmi Note 15 4G nih. Redmi Note 15 4G. Berarti ini udah mulai masuk nih Redmi Note nih. Yes. Ya kan? Yang 4G mah kita emang gak usah ngomongin leak-leak, udah pasti lah 4G mah gak jauh-jauh dari G 100 685, tapi 685 udah dipakai. Iya, gue sih tapi ekspektasi gini deh. Redmi 13 itu kan punya ultrawide. Redmi 14 tuh enggak yang 4G ya. Ini harus ada ultrawide lagi nih. Semoga aja sih. Iya, lu bayangin nggak kalau dia adalah G100 atau G99 lah ya. Tapi dengan ultrawide, menurut gue sih oke loh. Oke sih sebenarnya kalau kan? ultrawide. Kalau 685 enggak lah. Kalau mungkin 685 udah di Redmi 15. Iya kan? Redmi 16 juga. Ya, Redmi pokoknya udah di number. Iya, number, gitu. Ya bukan Note. Lagi nih ada yang salah nih gitu. Kalau tiba-tiba 685 masuk Note, tandanya ada yang masalah dengan Xiaomi nih. Tapi ya udahlah ya, Redmi Note 15 4G ini sudah ada kelihatan hilalnya. Artinya ya kalau lu adalah Redmi fans sejati bisa lah untuk berisik-berisikin Xiaomi itu. Kapan masuknya semuanya gitu ya. Lalu ada juga yang paling seksi banget yaitu dari iQOO 12501. Ini dipastikan ini iQOO 15 lah. Yes, ya ini udah pasti kalau ngomongin spek nih 8 Elite Gen 5 gitu-gitu. Dan kemarin kan yang di Cina tuh udah ada yang megang kan. Udah ada spill-spill yang walaupun di launching ya. Tapi secara bahasa desain masih sama dia. Cuman gak ada BMW ya, diganti. Ada gak sih? Tulisannya Monster Energy. Monster Power Monster Energy. Monster Energy mah punyanya bukannya lambangnya BMW itu ya? Yang sampingnya BMW. Oh, bukan tapi ya? Monster Inside. Sayang banget sih Monster tapi Inside. Tapi gak apa-apa juga. Iya gak apa-apa juga. Kalau misalnya gak ada BMW terus kenapa? Gak apa-apa. Kalau misalnya gak ada BMW tapi 8 Elite Gen 5 nya dengan watt kecil adem juga, sikat aja sebenarnya. Bagus sih. Gue suka sih dari desainnya iQOO 15 ya. Betul. Masih sama ya. Terus juga yang putihnya juga dibikin mirip ya. Betul. Terus juga dalamannya. Dan ada 2 warna kalau nggak salah ya. Ada yang warna hitam juga kalau nggak salah. Iya, ada 2 yang Alpha sama itunya. Tapi kita nggak tahu yang masuk Indo yang mana. Harusnya gitu. 2 nggak sih? Ya nggak tahu kan. Harusnya sih 2 sih, masa cuma putih doang ya? Kayak kurang. Ya nggak mungkin gitu. Lalu udah ada juga nih yang lain yaitu terkadang ngomongin Samsung SM-G66B ini sebenarnya sama X35 ini sebenarnya tuh Samsung X Cover 8 di. Oh ini ya tablet tebel. Iya sama tabletnya juga nih. Jadi ini tablet sebenarnya tablet dan handphone yang bukan untuk consumer gitu. Iya, pekerja lapangan karena walaupun chipsetnya mungkin kayak nggak kencok banget di harga 10 juta gitu. Tapi ini kalau ngomongin update biasanya lebih oke. Paling awet. Iya paling awet juga gitu kayak anti banting. Nah ini baru nih bezel tebal harus karena ini kegunaannya untuk banting-bantingan. Target pasarnya jelas tambang. Benar. Yang nggak butuh HP nggak dicas di. Oh iya. Kan nggak mungkin ditambah ada casan kan? Narik roller anjing. Masa nemu nikel wah iya, nemu nikel. Baterai ini Pas dibuka Oke, lanjut ya. Oke, nah itu berarti buat tebal-tebalan lah. Biasanya tuh ini emang bukan buat dibeli semua orang lah. Benar. Gitu ya. Karena emang beda treatment gitu. Oke, lanjut juga ke Huawei. Wah, ada lagi? Ada lagi nih dengan nama kode Mia LX9 seperti kode Avi ya. Iya juga ya. Iya kan? Ya katanya sih ini Huawei 14 Pro di GSM Arena tuh udah ada gitu. Nah, yang menarik dari Huawei kalau lu perhatiin spesifikasi Nova 14 Pro ini, kan kamera depannya selalu 2. Iya.
Ada yang 8 megapiksel dan 50 megapiksel. Yes. 8 megapiksel itu ternyata optical zoom 2 kali. Kebalik gak sih? Kagak, Bu. Kamera depannya ada optical zoom. Pertanyaannya, untuk apa dong? Lagi-lagi Nova ini kuring ya. Maksud gue mungkin dulu menarik karena tidak ada sosok Vivo V series. Kenapa nggak bikin ini aja sih kayak center stage kayak Apple? Betul, kan Huawei itu kan biasanya yang paling nempel Apple kan. Bener. Mana nih? Iya, kalau dia punya 2 itu harusnya kan dia punya kayak untuk zoom mukanya gitu lebih oke kan? Apa ada ntar ya? Bisa jadi. Kalau ada sih gila sih. Karena kan 50 megapikselnya itu untuk lebar sebenarnya. Bisa, sebenarnya itu tinggal mainan softwarenya aja. Main softwarenya aja. Dan dia kan hardware kan oke lah. Hardware-nya oke. Iya, 8 megapiksel kan kamera depan kan nggak butuhin jauh banget kan. Iya. Artinya untuk detail masih oke kan. Ya iPhone pun juga sebenarnya detail biasa banget. Iya, kan? biasa banget ya. Dan seperti biasa pakai Kirin 8050 ya. Jadi ya nggak gimana-gimana sih sebenarnya kalau ngomongin SoC. Ya udah gitu. Dari Huawei sih ya udah ya. Oke dah, kita lanjut juga ke berita yang lain, yaitu info yang lain, yaitu dari iPhone 17 nih. Wow, baru semalam ya. Aneh banget di Midnight launch. Kemarin, jadi bagi yang nggak tahu, saat ini di syuting tanggal 17 ada orang-orang yang mengambil iPhone jam 1 pagi. Ngeronda loh. Aneh banget ini. Ini kenapa ya? Padahal kita di Thailand biasa aja gitu. Pagi udah gitu ya. Kita dipilihin jadwalnya. Kita milih jadwal. Lu mau ambil jam berapa? Iya kan? Iya. Enak banget. Kenapa pas sampai Indo harus ada gimmicknya? Itu dia, biar hype. Tapi enak loh, gue lihat. Misalkan kan ambilnya bisa di hotel-hotel Pullman tuh, gue salah satunya. Dikasih buffet, Pak. Dikasih buffet, Pak. Pulang dianterin, Pak. Oh iya. Ada taksinya, ada penyanyinya, Pak. Bunga Citra Lestari. Bara suara juga ada. Kemarin bukan ada Vivo bara suara ya? Butuh iya, butuh pemasukan. Iya. Ya. Tapi maksud gua ini sih salah satu strategi yang unik ya. Maksudnya gue sih aneh banget sih, kayak biasanya kan orang dari tengah malam biasa gitu tengah malam untuk paginya ngantri kan. Iya. Ini tuh jadi kebalik. Ada yang dari jam 2 siang. Jam 2 siang di Jakarta gosong pasti. Oke lah, lanjut ke info terakhir, yaitu dari Honor. Oh ya nih, tiba-tiba Honor, tiba-tiba muncul dengan konsep menarik nih. Ini namanya Honor Robot Phone. Ini di awal tuh ada kayak tulisannya Phone, iPhone. Tapi keluarin robot. Keluarin robot gitu kan. Yang menarik karena dia ini include, kan lu tau nggak Honor itu tuh, fun fact ya, Honor itu tuh punya fitur namanya kayak VO gitu. Yang super VO, jadi kayak foto jadi AI. Generate gambar ya. Generate gambar sampai video bahkan. Iya. Nah, mereka itu iklannya tuh full AI yang sebenarnya kalau brand ngiklan AI sih bahaya sebenarnya. Cuma surprisingly karena dia memang AI jadi iya, untungnya Honor itu AI juga, jualan AI juga gitu. Dan ini menarik ya sebenarnya. Gue pikir robotnya tuh bakal kayak nyusahin gitu, tapi ternyata pas gue lihat dari iklannya itu tuh agak make sense sebenarnya. Karena kan ini kan lebar nih. Misalnya kita ngomongin ini nih lebar. Iya. Dia kebagi 2 aja udah gitu. Nah itu sih gue bingung sih, kenapa dibagi 2? Dibagi 2 gitu, yang belakang jadi, iya kenapa nggak kayak Zenfone 6 sekalian gitu ya? Yang foto belakang sama bisa foto depan, tinggal di swipe gitu kan. Nah terus juga dia kan ada ini kan kamera tambahan itu. Nah itu dari mana? Kamera tambahan apa? Ini yang ini nih. Kamera gimbal ya? Kamera gimbal itu jadi dilipat di belakang. Itu kelipat? Itu dilipat di belakang jadinya. Iya, itu dilipat di belakang. Ini menurut gue sih salah satu breakthrough yang kalau beneran jadi bagus banget sih. Karena lu ngeliat, kalau gue liat dari bentuk sensornya ya dia, ini kan harusnya gede sensornya. Iya. Alhasil dia kasih gambar lebih oke. Dan dia ini bisa 1 inci contoh. Iya, 1 inci bisa ini. Wah gila sih kalau beneran terjadi ya. Ini nggak mungkin masukin ke HP-nya sih. Ini terlalu tebal sih. Gila banget. Ini pasti ada attachment berupa magnet atau pin-pin gitu sih. Ini keren banget, sumpah dah. Maksud gua untuk kayak begini, wah gila, mantap banget. Tapi ya udahlah ya. Tapi kira-kira bisa masuk gitu kayak bentuknya. Kalau dari berita yang tersebar tuh katanya ini mungkin akan dipamerin di MWC nanti. Oke, gue paham deh. Iya. HP-nya nggak kayak gitu. HP-nya nggak ada gimbalnya, tapi dia tuh
bisa menjelaskan teknologi seperti gimbal. Iya, gitu. seperti gimbal aja. Iya. Tapi bukan gimbal per se gimbal gitu. Ya, soalnya bentuk gimbal sama dudukannya tuh kayak tidak pas. Betul. Gitu. Jadi emang kayaknya nih lu jangan berharap tiba-tiba ada gitu. Iya, enggak. Kalau itu kan cuma gambaran AI aja. Gambarannya aja. Karena kan dia AI kan, jualan AI kan. Ya udahlah ya. Oke, kita ya kira-kira Hanar ya kalau misalnya masuk dengan konsep seperti itu dan jadi. Wah. Tapi menarik sih bentuk handphonenya ya. Gue suka. Ada juga yang menarik di. Apa tuh? Gue lapar banget ini. Gue pengen makan nasi. Gimana solusinya? Masak aja sama saudara lu di bawah. Ini sponsor kita hari ini. Oh, berantakan. Beras sumo ya. Beras ini adalah beras khusus sumo karena beras sumo itu merupakan hasil pertanian alami yang ditanam tanaman pilihan. Padi dipanen, diseleksi, dibulir. Beras sumo ya. Ini enak sekali guys, tapi pastikan airnya benar. Karena kemarin kan kita ada yang masak ini kan. Bukan beras ini. Bukan beras ini. Bukan. Oh, beda beras ya. Oh, berarti beda beras kemarin. Oh, ketika beda beras bukan beras sumo bikin nasi malah jadi bubur Makanya pilihlah beras sumo, pilihan orang Jepang dan Indonesia. Oke, kita berita yang pertama dulu yaitu ngomongin Xiaomi dulu ya. Jadi Xiaomi 17 Pro series itu sebenarnya kita angkat lagi karena dia tuh ternyata berhasil untuk melakukan shipment 1 juta kali 1 juta kali di 5 menit. Gila. Berarti China only. China only, gila banget. Dan ternyata Xiaomi serius sih karena ternyata investnya untuk layar belakang Xiaomi 17 Pro itu itu sekitar 1 miliar Cina lah, Cina yuan lah. Yuan. Itu sekitar 2 triliun rupiah Gila. Spend 1 juta yuan, 1 miliar. Tapi yuan. dengan R&D seperti itu kenapa iklan masih ada ya? Di Cina emang ada. Oh iya, benar. Di Indo ada. Di Indo. Gitu. Indodana lagi iklannya. Anjing. Oke, terus karena berhasil ini kabarnya ini juga akan dilanjutin lagi nih. Jadi desain yang kemarin itu akan dilanjutin terus. Oh, si layarnya ini. Iya, si layarnya ini karena kan emang kesalahan HP Cina adalah desainnya berubah mulu. Itu sih sebenarnya. Kayak misalnya kita ngomongin Find X9 tuh. Find X9 tiba-tiba berubah. Menurut gua sih gak tahu ya, ada yang suka ada yang enggak sih. Kalau gue pribadi sih kurang suka. Agak disayangkan aja sih. Kemarin bagus loh. X8 itu desainnya bagus banget loh. Tiba-tiba dia jadi kotak gitu. Iya. Kayaknya emang ngalah gak sih? Sweet kan. Gue yang bulat Vivo. Iya. Bebek ya kan. Tapi yaudah lanjut lah. Nah, dan ini adalah langkah banget karena emang Apple dari timur ini ya. Jadi ada 2 artikel 2015 tuh yang bilang ini tuh Apple dari timur gitu. Xiaomi gitu. Dan dia tuh berusaha embrace di 2025 ini 10 tahun kemudian dia tuh benar-benar keluarin yang Pro Max sampai ke Redmi K90-nya Redmi K90 Pro Max tiba-tiba muncul dengan iklan olahraga. Ini kemungkinan akan menjadi Poco F8 Pro Max nih. Wah. Kan Ultra nggak ada kan? HP-nya gitu. Pedal olahraga. Oh dia tenis meja kenapa pedal lu? HP-nya Pak RT. HP-nya Pak RT bener. Berarti harusnya HP tahan banting. Oh iya pakai pukul. Apalagi ketika ngelihat desain belakangnya ternyata ada speaker DTS-nya. Ini cocoknya BA-nya jangan olahraga itu Alpha SD Sound harusnya tuh kan DTS tuh gede tuh dung. Nah itu tuh ngapain lo main pingpong, jangan Alpha Edison harusnya. Aneh ya, ini tuh salah satu yang menurut gua aneh banget sih. Ini baru percobaan yang kocak ya. Kalau misalnya kita ngomongin Xiaomi 17 itu bener-bener emang embrace iPhone gitu. Iya, tapi tiba-tiba embrace Nubia gitu. Iya, tiba-tiba jadi embrace Nubia, musik 2, 3 kacau gitu. Wah ya Redmi ya. Gue sih untuk chipset sih udah pasti ya 8 Elite. Makanya ini chipsetnya tuh 8 Elite G5. Bener. Yang kemungkinan akan menjadi Poco F8 Ultra. Yes. Iya kan? Atau Poco F8 Pro Max. Udah pasti nih gitu. Ultra Pro Max. Kalau misalnya masuk Indonesia, gue bingung positioningnya nih. Apakah ini menjadi HP sound horek doang? Apa gimana nih gitu ya? Namanya Poco F8 musik. Oh iya, Poco F8 musik, bener tuh. Poco F8 musik, luar biasa buat ngarit, ya kan? Ya kemarin ada komen gitu, Nubia musik buat ngarit, oke nih.
Gak apa, gak salah ngarit emang gak apa. Pekerjaan halal di. Halal di. Gimana sih lo? Cuma Nubia musik. Iya lo mending beli speaker betul. Iya benar. Nubia musik kan mahal 1 juta ya. Speaker 1 juta tuh bagus loh. Iya, padahal dia baru ngikutin Oppo 200% volume. Yang dimana mono speaker. Jadi nih ya, ini mono speaker nih, 200 volume nih kanan doang nih. Lu dengerin kanan lu budek nih, ntar dipanggil ger kosong. Kenapa kosong? Pakai Redmi 15 soalnya. Tapi udah lah ya, kita sih mensupport lah apapun inovasinya. Siapa tahu bagus. Gue coba nunggu yang pro-nya kali. K9 Pro. K9 Pro ya. Gak ada max-nya ya. Gak ada max-nya. Gak ada speakernya. Siapa tahu lebih. Gak ada speakernya. Ada speaker anjing. To the point. Ada speaker di belakang. Di HP Candy Bar itu top. Menurut gua ya tidak fungsi sama sekali ya. Betul. Tapi siapa tahu ada fungsinya. Toto. Buat main PUBG. Buat main PUBG ada suara duk. Di kanan mulu musuhnya gini mulu anjing. Iya, saran gue sih untuk Xiaomi kalau beneran masuk Indonesia jadi Edi Sound harusnya. Ya, untuk jadi BA daripada sore kan nggak mungkin sore kan cerai masih cerai. Nih ya, sore itu nih itu cewek itu tuh dikasih HP itu cerai. Harusnya cerai sih. Menikmati ya? Iya, menikmati ya, mau dapat masa depan tai. Sela Dara dikasih sound horek ya, luar biasa ya. Tapi kita kan nggak tahu ini masuk apa enggak gitu. Dan harganya juga kabarnya nih baru sempula ya 9 jutaan. Emang ini cikal bakal level 8 sih. Ini udah pasti banget. Kita lanjut ke berita yang lain. Mana nih? Realme lagi. Realme GT8 Pro nih, Aldi yang masukin nih. Ya. Karena dia ini menarik. Dia itu collab sama Ricoh di. Dia nggak mau yang kalau dikeluarin dari mulut bedak. Apa anjir? Ricoh itu yang apa penguin Madagaskar bangsat. Ah gimana sih lu? Oh yang jadi kagak lucu ya. Komedi gak disupport ya. Gak disupport guys ya. Kacau ya. Ini Ricoh Imaging Tuning ya, dengan interchangeable modus. Jadi belakangnya bisa diganti kan. Kamera BAM-nya diubah. Kamera BAM-nya bisa diganti-ganti. Iya. Diganti jadi Poco. Oh. Atau enggak Intel S3. Iya. diganti tetap lihat tetap gak worth it gak lah. Bagus. Untuk Ricoh ini oke loh harusnya. Oke. Tapi sebenarnya bagus loh iya. Ini handphone. Cuman emang kayak kiblatnya berubah. Kemarin tuh GT7 Pro gila. Kenceng banget. Bisa game PC. GTA terus apa ya Final Fantasy terus ini Assassin's Creed juga. Itu keren kan? Berarti artinya dia ingin kembali ke marwahnya. Iya. GT Gran Turismo kenceng gitu. Iya. Tiba-tiba menjadi kamera lagi guys. Ya, ini masalah dari Realme ya. Tapi ya udahlah. Selama bagus mau oke aja. Selama bagus ya nggak apa-apa. Siapa tahu Ricoh kan keren kan ntar kan. Nah kalau Ricoh-nya ini udah di spill ya sama si Realme-nya. Ada beberapa fitur yang dibawa dari Ricoh ya tuningannya. Ada 5 classic tune ya kurang lebih sama standar, klasik negatif, klasik positif. BW sama BW high contrast. Betul. Ya, terus, ada black and white ya dia. High contrast ya. Terus untuk vokalnya standarnya si Ricoh di 28 sama 40 mili. Berarti agak ngezoom berarti ya. Ngezoom dikit. Mantap dong berarti dong. Emang iya, Ricoh itu kan terkenal sama HP street photography. Betul. Apalagi kan belum lama dipakai sama Lisa tuh. Wah, siapa tahu Lisa pakai Realme. Lisa Blackpink pakai Realme. Dia pasti pakai video itu. Mending Xiaomi bang. Sama satu lagi ada anti glare main kameranya. Jadi emang coatingnya dibagusin. Berarti nggak kayak apa nggak ada flare. Penyakitnya Xiaomi itu ada flare loh, baru ya. Lu nggak tahu kan? Dan spesifikasi kameranya yang bakal keluar katanya 50 megapiksel LYT 700, 200 megapiksel ISO HP5 kayak si Vivo. Terus juga 50 megapiksel ultra wide. Ini ultra wide ya? Oke loh 50 megapiksel. Iya. Kira bakal di mana ya? Tapi pertanyaannya adalah dia tetap menjual custom gaming dedicated chip ya? Iya. Itu kenapa? Jadi berarti ini handphone apa? Handphone gaming, handphone foto? Mungkin, tapi sebenarnya ini kayak gimana ya ngomong ya? Mungkin kayak ya itu gue bahas Realme 15 ya.
Jadi dia mungkin karena emang teknologi smartphone di gaming itu tidak ada improve-nya lagi, game-gamenya itu jadi lagi dia masuk, mandek. jadi kayak jadi kamera aja gitu. Berarti artinya kalau lu beli Realme GT8 Pro ini lu dapat semua. Bener. Ya kan? Dapat Jadi super resolution rendering, frame rate boost, simultaneous, dan dia ada jaminannya QHD resolution while utilizing 144 Hz. Ya ini mah udahlah kalau layar udah pasti ya. Di sini juga yang menarik adalah di sini jual baterai nih. Katanya iya. 8.000 mAh akan menjadi standar baru ya. Catat omongan ini ya. 8.000 mAh akan menjadi standar baru di 2026. Yes. Karena beberapa kayak misalnya gue lihat leaknya iQOO Z11 aja kalau nggak salah itu 8.000 mAh juga tuh. Ya mau nggak mau sih pasti. Udah pasti teknologi 8.000. makin gila lagi. Gila banget. Karena kan Realme ini yang paling valid untuk ngomongin baterai gede Kemarin dan baru tipis. buat ya. Kan dia juga kemarin bikin kan Realme 15.000 kan mAh kan. 15.000 mAh. Kita udah nyoba loh maksudnya. Buset. Dan itu bukan handphone dummy ya. Bukan yang bisa kepake. Bisa kepake itu. Cuman emang tidak boleh di-share aja berapa. Karena kan masih Ya ini prototype. prototype ya. Jadi belum bisa di-share gitu ya. Konsep phone ya. Tapi seenggaknya gue melihat sebenarnya ada niat baik di Realme di sini. Dia tuh pengen ngasih handphone yang real flagship rata kanan di. bener sih. Karena gaming udah pasti bisa. Ya udahlah. Iya. Kalau ngomongin 8 Elite Gen 5 udah pasti oke gitu ya. Dan dia juga salah satu karena dia punya dedicated chip artinya dia kan punya frame generation pertama kali tuh. Bener. Dia harusnya lebih beres dibanding Oppo. Harusnya. Sebenarnya gitu ya. Ada chip ya. Itu dia sih jaminannya QHD resolution 144 Hz. Wow, gitu ya. Gila. Wah, ini keren banget sih. Harusnya nih gong banget tinggal harga paling. Masa harganya Tapi mirip Ricoh. bakal global gak sih? Coba ya. Gue liat infonya bakal global sih Bakal sebenarnya. global ya. Gak sekarang gini deh. Kenapa? HP Xiaomi Leica itu kan harganya nggak, HP-nya tuh nggak seharga kameranya kan. Benar. Dan sampai nih Realme GT8 seharga kamera Ricoh. Rico murah loh. 17 juta kan? Iya. Ya masa HP-nya 17 juta juga. Iya. Sebenarnya nggak masalah, tapi karena ada GT8 itu di harga bawah 10 juta, gila. 2 kali lebih harganya dong. Harusnya di 15 lah mentok. Di 15 ya. Wah kan gitu kan. Nih Zeiss, lensa Zeiss kan berapa puluh juta Iya. gitu kan. Terus coba Leica 50 juta. HP-nya tuh gak ada yang jentuh 50 juta. Iya. Kalau misalnya Ricoh harganya 18 juta dan handphone 18 juta, mending beli Ricoh. HP mana tadi ya? Itu tadi si Oh, siapa? kamera ya. Kamera Kamera. itu tetap lebih bagus dibanding HP lah. Tapi apa? Tapi gue ngelihat ya hasil fotonya, tapi nggak tahu ini benar atau enggak, hasil fotonya si Realme sama Ricoh yang diposting di sosmednya itu menurut gue bagus. Iya. Karena dia bisa juga nge-style foto ini foto street. Jadi tuh emang sesuai sama style si Ricoh. Gila keren banget sih. Stylenya bagus, tapi nggak tahu ya ini beneran Ricoh apa pakai Ricoh atau Tapi pakai komennya cuma Realme. 7 dia. Global. Iya juga ya. Wah ngerti sih. Ya ini foto-foto Realme Ricoh sih oke ya. Bagus, Maksudnya anjir, gua suka untuk loh. streetnya sih ini bener-bener yang high contrast gitu-gitu. Iya. Untuk dan ngomongin hyper image-nya juga dia tuh shadow-nya ini bagus gitu. Yes, yes. Hyper image ini kan mirip sama hypertone-nya Oppo. Mhm. Jadi untuk ngomongin shadow tuh dia agak-agak sedikit di boost gitu, tapi warnanya tuh nggak yang jadi high contrast yang HC gitu. Jadi hasilnya dramatis. Dramatis bener. Nah itu yang oke dari si Realme sebenarnya. Gue pasti pengen nyoba sih. Iya Semoga semua aja juga langsung- pengen nyoba di Minimal global dulu lah. Iya. Ya tapi kira itu lah Realme Ricoh dia ada interchangeable gitu-gitu dan dia kamera Ricoh G. Gue emang nunggu lah. Ya kita mah support lah. Iya. Sep- Gue menunggu. Walaupun emang lawannya akan jadi X9, X300, Xiaomi 17 Ultra. Nah kita lihat. X9 gue kalau X9 gue nggak punya ekspektasi tinggi. Iya karena bentuk kameranya kayak Scream tuh lu, topeng Scream gitu. Iya. Dan dia kan emang nggak ada inovasi yang gimana Iya. nih. Paling inovasi di ColorOS. Nah itu kita tungguin tuh. Kalau Vivo jelas nih karena kemarin bagus banget. Kameranya dibagusin lagi dan Origin OS Wah, gitu. anjir, itu dia. Gila banget Kalau ya. Xiaomi belum ada kabar ya. Kalau Xiaomi HyperOS 3 lah, gak ada kabar. Enggak, yang ultranya belum ada leaknya. Oh iya, belum ada. Jadi gue masih belum tahu. Si Aldi mau ngomong apa tadi tuh? Iya. Anjir, kampret juga lu. HyperOS 3 di bagus HyperOS tuh. ya. HyperOS tuh harusnya PR-nya banyak banget sih. Iya, PR banyak PR-nya banget. baik banget sih. Jangan sampai iSearch-nya ada iklannya lah, kayak si Vantage lah. Ya, jangan. Itu bener-bener by the way kan kita kan sempet kan gua bahas Vantage ya. Ada yang komen di TikTok singkat gua, "Bang, Mana? iklan di gua hilang." Bisa ya orang tuh komen tuh bohong ya. Kok bisa Biar ya? apa ya? Yaudah lah ya, lanjut kita ke berita terakhir yaitu berita yang senyap. Wah, Senyap. Apple senyap. Ya udah, Apple
M5 MacBook-nya keluar tiba-tiba kemarin ini dan juga iPad Pro M5 sangat tidak menarik ya karena Iya. tidak ada update signifikan gitu. Lo kalau ngomongin update juga berapa persen doang, palingan NPU-nya yang katanya lebih NPU-nya kencang. upgrade. Lebih kencang 100% bahkan Ya, kabarnya. Gue liat processing katanya klaimnya gede banget sampai 2 Iya, kali lipat. 2 kali lipat karena dia kalau nggak salah gue liat iklannya dia itu kayak processing untuk 3D kayak lebih detail dan lebih cepat gitu. Tapi menurut gue sih nggak menarik. Ini kelihatan banget nih Apple itu kalau udah tidak launching dia tuh sangat tidak pede gitu. Iya. Biasanya. Ini pun yang dilakukan dengan brand-brand China kan. Kalau dia nggak launching, hati-hati beli HP-nya gitu. Jual aja. Lu beli HP yang tidak ada launching agak serem tuh. Gue tahu aja. Beli ini juga nih. Menurut gue sih yang menarik adalah leak dari M6 setelahnya. Karena kabarnya MacBook itu sudah mau masuk ke era laptop touchscreen nih. Wow. Goblok, lu bayangin gak? Wow. Lu inget gak Apple ngeluarin yang touch yang di atas tuh, yang di atas keyboard? Iya. Touch bar-nya tuh, itu bagus banget kan? Iya, kenapa nggak itu aja ya? Tapi nggak tahu juga, siapa tahu dia punya ide yang unik buat si touchscreen-nya. Toto bisa dikebawahin kayak Asus ZenBook. Itu gue nggak kepake dong. Nggak, pasti dia ada fitur gestur-gestur yang bisa lu pakai pas Betul. touchscreen itu. Toto begini ya? Huawei. Ya gak tahu kan? Iya, Ya soalnya mungkin dia abis nyobain laptop ini kali, laptop Cina ini Bagus parah. Ini Honor nih bagus banget nih by the way. Cuma harganya ya gak turun lagi harganya. Gila. Orang mah turunin ya 20 juta lah anjir. Oke. Iya ini 30 juta banget. Set dah. Cuman M5 ya menurut Kenceng gua. banget. Ya gua nggak tahu sih. M5 gak menarik. Gak kalau M6 ntar yang touchscreen tuh. M6, iya. M6 tuh menurut gua akan jadi leap signifikan sih. Harusnya. Dan kayaknya ini akan menjadi fenomena iPhone 15, iPhone 17 nanti. Nah kayaknya. Tapi ini versi M series aja. Udah lah ya, kira-kira itu aja. Sisanya ngomongin Apple dan tidak ada yang menarik ya. Tidak ada pembaruan, tidak ada fitur apa-apa. Palingan ya berubah-berubah dikit doang sih. Gue juga nggak tahu deh kenapa. Mungkin itu aja live streaming kita today ya. Thank you buat yang nonton, rame ya. Ini kayaknya seru sih kalau Betul. setiap hari Jumat ya. Rame banget yang nonton. Iya. Banyak yang nyawer lu, gila lu. Makasih lu. Karena Jumat itu kan emang besoknya Sabtu dia mau nyantai-nyantai. Iya. Gitu. Tapi lu nyawer jangan banyak-banyak ya, dikit-dikit Iya aja. santai aja, jangan sampai apalagi ada video-video aneh-aneh. Jangan. Di sana orang kewer. Jangan tiba ntar dikasih tahu yang itu ya, iPhone di posting media share. iPhone apa nih? Gitu. Dah jangan cowok ah. Ya udah, mungkin itu aja guys. Sampai jumpa, bye bye.